Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Mari kita mulai pembahasan. Apa sih yang kalian tahu tentang teori perkembangan sosial? Yuk kita bahas sama-sama. Teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson disebut juga dengan perkembangan psikososial. Apa sih perkembangan psikososial itu? Yaitu pengaruh lingkungan sosial pada perkembangan ego yang selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi. Selanjutnya, menurut Erik Erikson, sebagian ego itu bersifat tak sadar. Nah, ego ini menurut Erik Erikson itu ada 3 yang sering berhubungan, yaitu yang pertama ada body ego, berarti itu ego tubuh. Apa sih maksudnya? Mengacu pada pengalaman-pengalaman dengan tubuh kita, yaitu cara memandang fisik diri kita sebagai sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua ada ego ideal, jadi tubuh ideal, yaitu yang mewakili gambaran kita yang kita miliki terhadap diri kita sendiri dibandingkan dengan apa yang dicapai diri ideal. Yang ketiga ada ego identity. Apa sih maksudnya? Yaitu gambaran yang kita miliki terhadap diri kita sendiri dalam ragam peran sosial yang kita mainkan. Selanjutnya, yaitu tahapan perkembangan psikososial secara individu. Yang pertama itu ada kepercayaan versus ketidakpercayaan pada usia 0 sampai 1 tahun. Apa sih? Nah, pada tahap ini tuh anak itu harus belajar menumbuhkan kepercayaan pada orang lain. Contohnya seperti di atas, pada gambar di atas. Contohnya anak kepada ibunya. Jika anak tidak berhasil pada tahap ini, maka ia akan menjadi anak yang mudah takut dan rewel. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada otonomi versus malu dan ragu-ragu pada usia 1 sampai 3 tahun. Nah, anak ini pada tahap ini mulai belajar kemandirian, otonomi seperti makan dan minum sendiri. Pada gambar di bawah ini tuh, contoh gambar di bawah ini. Nah, jika anak mulai berusaha untuk mandiri, nah saat anak tidak berhasil, anak itu akan selalu tegur dengan kasar ketika proses belajar. Nah, anak itu kan tidak suka. Nah, maka anak akan menjadi pribadi yang pemalu dan ragu-ragu dalam melaksanakan sesuatu. Oke, selanjutnya. Yang ketiga itu ada inisiatif versus rasa bersalah. Ini pada usia 3 sampai 6 tahun. Nah, anak ini mulai memiliki gagasan berupa ide-ide sederhana. Pada gambar di bawah ini, anak mulai mempunyai banyak ide untuk ide apapun. Nah, saat anak merasa gagal pada tahap ini, nah anak tuh akan merasa bersalah dan tidak mau menampilkan dirinya sendiri. Anak akan inisiatif, merasa dirinya selalu merasa bersalah gitu. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, yang keempat, kerja keras versus rasa inferior. Ini pada usia 6 sampai 12 tahun. Apa sih? Yaitu anak ini akan mulai bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Pada contoh di gambar di bawah ini, nah pada tahap ini anak mulai berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, saat anak mulai tidak berhasil gitu ya, maka kedepannya anak akan menjadi pribadi yang rendah atau minder terhadap teman-temannya atau terhadap orang lain gitu. Nah, dan anak tidak mampu juga menjadi pemimpin karena dia mulai merasa tidak mulai pede, tidak rendah hati, merasa minder gitu. Jadi anak mulai minder gitu ya. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada identitas versus kebingungan identitas pada usia 12 sampai 19 tahun. Nah, pada individu, pada anak
individu saat pada tahap usia 12-19 tahun ini, anak tuh mulai melakukan pencarian atas jati dirinya sendiri gitu ya. Dia mulai mencari tahu tentang banyak hal, apapun itu, mencari ide-ide baru. Nah, ada contoh gambar di bawah ini. Nah, saat anak mulai merasa gagal pada tahap yang ia lakukan, maka anak merasa dirinya itu tidak utuh, merasa bingung terhadap dirinya. Kenapa sih saya seperti ini? Kenapa saya berbeda dengan teman-teman? Gitu. Merasa kebingungan dengan jati diri dia sendiri gitu. Makanya jangan seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang keenam, ada keintiman versus isolasi pada usia 20-25 tahun. Nah, pada tahap ini tuh anak mulai mencari tahu tentang hal yang intim gitu ya dengan orang lain gitu menurut psikologi ya. Nah, pada gambar di atas ini, anak mulai suka terhadap lawan jenis atau mulai kasmaran gitu ya. Nah, pada tahap ini tuh anak anak mulai gagal dalam bercinta gitu maksudnya, maka individu ini akan merasa kosong dan terisolasi, akan menyendiri dan bingung mengapa saya kok ditolak, mengapa saya kok gini gitu. Seperti itu ya. Itu yang ketujuh, ada generativitas versus stagnasi pada usia 26-64 tahun. Nah, pada usia segini tuh usia matang ya, usia yang sangat sudah stagnasi gitu ya, signifikan sana, kayak sudah memiliki imajinasi yang luar biasa gitu ya, sudah berkembang pekat gitu. Nah, pada individu usia 26-64 tahun ini mempunyai banyak keinginan untuk menciptakan dan mendidik generasi selanjutnya. Nah, gambar di bawah ini, jika ia tidak berhasil pada tahap ini, tidak berhasil dalam bekerja atau dalam dalam mencari suatu masalah gitu ya, maka dia akan merasa gagal gitu dalam hidupnya. Nah, dia akan merasa bosan dan tidak berkembang terhadap pikirannya sendiri. Jadi dia merasa kayak, aku merasa gagal gitu. Nah, seperti itu ya. Yang ke-8 itu integritas plus keputusan yang diambil gitu. Nah, pada usia 65 tahun ke atas. Nah, pada usia 65 tahun ke atas ini, dalam individu itu akan menelaah kembali apa saja yang sudah dilakukan. Nah, menelaah kembali, mengingat kembali apa tujuan hidup pada masa hidupnya dulu. Menelaah kembali apa yang sudah dilakukan dan ia capai dalam hidupnya. Nah, pada gambar di bawah ini, jika individu ini berhasil dalam mencapai tahap pada gambar di bawah ini, nah, ia akan mencapai integritas atau penerimaan akan kekurangan diri, sejarah kehidupan, dan memiliki kebijakan. Nah, tetapi kalau jika ia gagal, maka ia akan merasa menyesal apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Gitu. Selanjutnya, nah, ini menurut pendapat saya ya, tentang perkembangan sosial. Apa sih? Yaitu proses belajar untuk menyesuaikan diri dalam memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Jika seorang anak mampu mengatasinya, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi optimal. Dan sebaliknya, jika anak tidak mampu untuk mengatasi permasalahan dan belum memahami keadaan di sekitarnya, maka ia tidak akan bertumbuh kembang dengan baik.
Nah, terima kasih ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan pembahasan tentang teori perkembangan sosial. Walau singkat namun insya Allah jelas pembahasan saya tadi. Oke, saya di sini akan memberikan motivasi untuk tentang perkembangan, tentang perkembangan sosial. Hidup adalah perkembangan. Jika jiwa dan raga kita berhenti berkembang, berarti kita telah mati, meskipun terlihat hidup. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.